Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Iraka. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mereaction sebuah video yang berjudul Selamatkan Bumi Kita, Dampak Kerusakan Alam Akibat Ulah Manusia, yang dibuat oleh bayujang.id dan direupload oleh channel YouTube yang bernama Guru Juga Manusia. Mari kita tonton langsung videonya. bayujang.id. Wow, keren ya pengambilan videonya. Jernih, HD, dan juga jelas. Pakai drone juga coba. Dampak kerusakan alam terhadap kehidupan manusia. Hai Jojang Lovers, kembali lagi nih bersama saya Jaya Saputra. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, tanah longsor dan letusan gunung Merapi, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi Sampahnya. menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Nah, jadi kerusakan lingkungan alam ini banyak disebabkan oleh manusia dan nantinya akan berdampak kepada manusianya itu sendiri, karena sifat manusia itu akan haus kepuasan, dan sehingga alam tidak dapat lagi mencukupi kepuasan manusia tersebut, dan terjadilah kerusakan alam karena manusia tidak mengiringi dan mengimbangi penggunaan sumber daya alamnya itu dengan pelestariannya kembali, sehingga alam pun ya rusak. Menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita menebang hutan, berarti kita juga harus menanamnya ya Melestarikan guys, kembali. agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, Jojang Lovers, apa saja sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Wow, pencemaran ya. Banjir. Banjir. Agak asing Dampak sih banjir. kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan rendamnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah menggunung di sungai yang menjadikan air sungai tidak lancar. Itulah kenapa sebabnya kita tidak boleh membuang sampah ke sungai ataupun ke kali ataupun kepada aliran yang mengalir, karena itu dapat menyumbat aliran air, dan ketika hujan turun, aliran air tersebut akan tersendat dan terjadilah banjir, naiknya permukaan air sungai ke pemukiman penduduk, dan itu pun akan dirasakan oleh penduduk yang kembali. Nah, banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. Tanah longsor. Tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan banyak korban jiwa loh guys, karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba, terkadang membuat orang yang di sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Jadi Adanya tanah longsor ini merupakan salah satu bencana alam, namun yang banyak diakibatkan oleh manusianya itu sendiri, seperti penebangan pohon di hutan, di gunung, itu akan mengakibatkan bencana tanah longsor tersebut, karena tidak ada resapan air di dalam akarnya. Itu kan kalau ada pohon itu kan ada akar, nah akar itu akan menyerap air yang hujan turun, dan air tidak akan langsung ke bawah, namun diserap oleh pohon. Itulah fungsinya pohon di hutan, untuk menyerap air biar tidak terjadi tanah longsor. penebangan pohon liar tanpa adanya revitalisasi menjadikan munculnya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya lereng gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi
Tapi, jika mereka sudah tebang tanpa adanya reboisasi, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan Nah, terjadilah erosi. tidak ada serapan air karena pohonnya sudah ditebang dan terjadilah longsor. Pencemaran. Pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mungkin dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke Sisa pemukiman. pembuangan pabrik Dan ini akan menjalar itu sampai akan ke sumur para warga, mengakibatkan bahkan pencemaran beberapa air. sungai pun juga ikut tercemar. Jadi pencemaran ini banyak yang diakibatkan oleh manusia. Pencemaran udara, pencemaran air. Pencemaran udara itu dari pabrik-pabrik pabrik-pabrik yang tidak memiliki filter udara untuk mengeluarkan asap pabriknya itu ke udara, sehingga udara akan tercemar dan itu akan dihisap oleh penduduk di sekitar tersebut dan akan mengakibatkan kesehatan manusia di sekitar tersebut jadi terganggu dan berbahaya. Dan ini juga pencemaran air juga akan sangat berbahaya ya bagi kehidupan seperti hewan yang ada di dalam air tersebut. Lingkungan tersebut akan tercemari. Mungkin ikan-ikan di dalam air tersebut akan mati karena sisa-sisa pembuangan pabrik itu sangat berbahaya loh. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Apakah kita masih ingat tentang kebakaran hutan di Riau tahun 2009 yang lalu, guys? Kebakaran yang mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu saja, dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang sama ini dijaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang membutuhkan Nah, jadi kebakaran hutan ini sangat disayangkan sekali ya. Soalnya kan di hutan itu banyak hewan, banyak tumbuhan, dan hutan itu dibakar gitu aja loh. Bayangkan, penduduk sekitar di sekitar situ akan merasakan akibatnya juga karena ulah manusia ini. Parah banget. sampai membakar hutan sekarang juga masih Itu akan banyak. menginfeksi paru-paru karena asap pembakaran hutan ini. Global warming atau pemanasan global. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya suhu bumi yang semakin lama semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Berbagai industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, penggunaan hutan, dan juga pembakaran hutan ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. Global warming, siapa sih yang nggak tahu global warming? Pemanasan global atau ya itu biasa disebut itu disebabkan oleh ya tadi pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap, terus pembakaran hutan yang mengeluarkan asap, terus penggunaan CFC pada pendingin ruangan atau kulkas itu akan menghasilkan sebuah senyawa yang berbahaya ke udara dan akan mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Dan lapisan ozon itu sebenarnya untuk melindungi sinar ultraviolet dari matahari langsung ke bumi. Itulah fungsinya lapisan ozon. Dan dengan adanya tadi zat berbahaya itu akan merusak dan menipisnya lapisan ozon sehingga sinar ultraviolet itu akan langsung mengenai bumi dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama pada kulit akan terbakar, infeksi dan lain-lain. Seperti itulah bahayanya global warming.
So, bagaimana Jojang Lovers? Ternyata banyak juga ya bencana yang bisa terjadi apabila kita tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan kita di sekitar. Yuk Jojang Lovers, kita mulai menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai di sekitar, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Terima kasih Jojang Lovers. Jika kalian suka video ini, jangan Wah, lupa udah. klik tombol jempolnya Kayak dan gini nih bagikan baru. ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa Jojang Lovers untuk mensubscribe juga channel ini agar terus bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Oke, bye-bye. Yes, selesai. Keren. Jadi kesimpulan dari video ini itu manusia itu seperti monster bagi alam. Memang manusia adalah tingkat paling atas dalam komponen makhluk hidup. Sehingga manusia memiliki peranan sangat penting dalam mengendalikan makhluk hidup lainnya, masuk alam dan hewan. Oleh karena itu, alam itu sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Dan jika alam rusak, manusia tidak akan bisa hidup sepertinya. Oleh karena itu, marilah kita mulai menjaga lingkungan di sekitar kita. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan seperti membuang sampah sembarangan, sebaiknya kita tegur, kita ingatkan, dan kita peringatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan kembali. Itu adalah hal yang mungkin bisa membantu mengembalikan kelestarian alam dari hal yang terkecil hingga terbesar. Mungkin itu saja reaction video yang saya buat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita menjadi lebih paham, menjadi lebih mengerti, dan menjadi lebih bergunanya alam bagi kita. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.